underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, belakangan ini banyak terjadi perusahaan-perusahaan asing yang tutup maupun yang melakukan PHK dan ini membuat gaduh. Ini bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, apa yang dikhawatirkan tahun yang lalu, yaitu resesi dunia, pengaruh globalisasi akan masuk ke Indonesia. Ya. Itu sekarang terjadi. Sehingga kita banyak baca, perusahaan-perusahaan banyak yang tutup, banyak yang hengkang dari Indonesia. Ya. Seperti misalnya yang kita ketahui, yang terkenal aja ya, itu misalnya Panasonic. Betul. Dia menutup salah satu unit produksinya di Indonesia. Toshiba yang menutup produksinya, pabriknya di Indonesia. Dan juga rencana-rencana banyak yang akan mem-PHK-kan banyak karyawannya. Ya, sebut saja misalnya bank. Bank itu ada ANZ, ya, itu akan mengurangi karyawan. Commonwealth, bahkan Citibank juga akan mengurangi karyawan. Ya, kita dengar kemarin itu Ford Motor tiba-tiba menutup pabriknya, ya, juga menutup dealernya. Tidak cuma itu, dealer Moge motor gede itu juga menutup ke agennya di sini karena macam-macam situasinya. Sebetulnya apa yang terjadi Om Bob? Kalau kita dengar beberapa penjelasan dari pejabat kita, ada yang mengatakan, penutupan ini bukan karena macam-macam ya, tapi sebetulnya mereka kalah bersaing dengan produk-produk luar negeri merek lain ya, misalnya dengan produk Korea maupun dengan produk dari China ya. Perusahaan Tiongkok itu kalau bikin handphone kan juga luar biasa kan, modelnya banyak dan harganya murah. Nah, dengan alasan seperti itu seolah-olah pejabat itu menampik bahwa penutupan pabrik-pabrik itu bukan salahnya pemerintah. Sebetulnya itu seperti apa Om Bob? Sebetulnya kita harus mawas diri ya. Saya dapat beberapa input dari pengusaha-pengusaha itu sebetulnya yang membuat mereka hengkang di sini itu urusannya banyak. Contohnya misalnya ini ya, UMR yang selalu digembar-gemborkan tiap tahun naik 20%, macam-macam, itu menjadi salah satu hambatan psikologi ya. Gimana ini sekarang UMR di Indonesia itu relatif sudah termasuk tidak murah lagi. Terus setelah itu banyaknya demo buruh-buruh ya, buruh yang hampir 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali demo. Itu juga membuat repot ya. Di samping itu banyaknya peraturan-peraturan pemerintah yang tumpang tindih, peraturan-peraturan yang mudah sekali berganti-ganti ya, menjadikan suatu ketidakpastian di dalam usaha. Dan juga ini belakangan ini adalah ada satu keanehan dalam politik perpajakan. Ini aja pajak impor. Kalau yang diimpor tuh bahan baku untuk produksi, pajaknya lebih mahal dari kalau kita import barang yang sudah jadi untuk produk tersebut. Nah, ini kan juga pengusaha-pengusaha di dalam negeri ini menjadi pusing. Nah, sebetulnya inilah inti daripada semua masalah. Kenapa kok seperti ini? Om Bob, buruh itu merasa tidak adil dengan pengusaha karena pengusaha mendapatkan hasil yang lebih banyak dibandingkan mereka. Ini bagaimana Om Bob? Di mana-mana seluruh dunia, ya memang bos itu lebih bahagia secara ekonomi ketimbang buruhnya. Itulah sebabnya mengapa buruh itu harus mempunyai cita-cita jangan menjadi buruh terus. Nah, caranya gimana? Ya, buruh itu harus makin lama makin pinter, makin lama makin cekat, ya, makin lama bisa melihat peluang. Sekarang internet itu kan gampang toh, sudah mulai banyak. Nah, bagaimana supaya selama dia menjadi buruh itu menunjukkan disiplin yang bagus, sehingga semua orang senang dengan dia, karirnya bisa naik. Di samping itu dia harus belajar terus untuk bisa masuk di dalam dunia wira swasta yang sekarang sudah terbuka lebar dengan adanya internet yang luar biasa. Nah, kalau itu terjadi, otomatis buruh itu akan menjadi pengusaha. Posisi dia yang ditinggalkan juga akan ditempati buruh lain, sehingga terjadi kesinambungan untuk menciptakan wira swasta baru yang sangat bermanfaat bagi kemajuan negara ini. Ya, mengenai bos lebih diuntungkan ketimbang buruh,
Ya di mana-mana tuh ya seperti itu. Maka jadilah pengusaha. Jangan cuman kepengen jadi buruh saja. Oke, lalu bagaimana jalan keluar terbaik untuk mengatasi masalah ini, Om Bob? Jalan keluar yang terbagus adalah semua harus mawas diri. Birokrat harus mulai betul-betul memangkas peraturan-peraturan yang menghambat. Juga harus memberi dorongan-dorongan yang bagus. Infrastrukturnya dibikin bagus ya. Juga mulailah para buruh itu ya mawas diri ya. Seperti yang pernah dihimbaukan sama Pak JK ya. Bukan hanya menuntut gajinya itu harus dinaikkan. Jangan menuntut tidak diberlakukannya PHK. Namun para buruh juga harus mawas diri untuk meningkatkan produktivitas. Jadi untuk masalah ini semua harus bersatu padu. Mengingat sekarang MEA itu kan sudah mulai berlaku. Betul. Nah, kalau sekarang kita masih tidak bisa bekerja sama di dalam memajukan apa-apa yang berbau dalam negeri, ya itu akan membuat negara kita susah. Jadi yang penting mawas diri apa yang sudah kita berikan kepada perusahaan, bukan perusahaan harus memberi saya apa, baru saya mau bekerja bagus. Paradigma inilah yang harus kita tanamkan terus-menerus. Oh, jadi begitu ya, Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama